gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mungkin boleh perkenalan dulu nih dengan Abang siapa? saya dengan Abang Tarhan Rohim Sobri, mahasiswa pertanian di Universitas Swadaya Gunung Jati yang mengisi waktu luangnya itu untuk berdagang bakso. Masya Allah. Kami juga sebelumnya jadi mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati juga untuk mengerjakan tugas UAS MK pagi. Nah, Di sini kami ingin mewawancari bisnis ini UMKM ya, oke. tentang bisnis model kanvas. Sebelumnya Abang Tahan tahu apa itu bisnis model kanvas? Wah, kurang tahu itu. Kurang tahu. Jadi dalam bisnis model kanvas itu menjelaskan tentang elemen-elemen apa aja sih yang dibutuhkan sebuah UMKM untuk poin-poin pentingnya gitu. Poin-poin penting buat Seperti kayak misalkan pendapatannya itu apa, terus mempunyai partner atau tidak gitu. kalau untuk partner sih ada beberapa teman kuliah dan salah satunya waktu itu ada teman orang bukan kuliah sih, jadi bisa mengisi dagangan pas lagi kita lagi kuliah gitu. Kalau untuk satunya lagi tadi apa? Belum. Jadi mungkin langsung masuk aja ke pertanyaannya. Boleh. Boleh. Jadi yang pertama itu kan ada customer segment ya. Customer segment itu tuh kayak menjelaskan kan siapa aja target pasar atau kelompok pelanggan itu. Nah jadi maksudnya kan bakso ya. Ya. Nah itu target pasarnya siapa sih? Target pasarnya untuk bakso ini ya nggak lain dan nggak bukan itu mahasiswa dan untuk masyarakat sekitar yang mengisi durasi ini. Ada batas usianya nggak? Untuk batas usia sih untuk bakso seperti ini sih untuk semua kalangan gitu. Jadi semuanya itu memiliki apa namanya, pokoknya semuanya suka lah, bisa dibilang kayak gitu. Minimal usia kalaupun balita pun berarti bisa mengikuti ini. Untuk balita bahkan sering, jadi pas lagi di itu cuman polosan gitu, nggak pakai saus, nggak pakai apa, jadi ya pokoknya semuanya suka yang ini. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Bang ya. Nah, Boleh. dalam pertanyaan kedua ini menanyakan tentang value proposition atau proposisi nilai. Profesi. Jadi kayak semisal nilai dari produk bakso ini yang dijanjikan untuk pelanggan memenuhi kebutuhan konsumen itu apa aja gitu ya, keunggulan. Keunggulannya sih dari produk ini contohnya ya untuk memenuhi kepuasan konsumen, salah satunya targetnya itu. Yang kedua, keunggulan dari produk ini itu produk ini nggak cuma di daerah ini doang gitu, jadi ada yang dari Bandung, produknya bakso ikannya dari Bandung. Kalau untuk dari produk bakso sapinya itu dari Tasik. Jadi untuk bakso ini itu jadi bisa Hanya ada di ini dirasakan. aja gitu. Bisa. Dari Bisa berbagai dibilang daerah gitu, bakso dari- itu ada di sini. Jadi kami membungkusnya itu menjadi Nilai sedemikian dari rupa. usaha baksonya. Iya, bisa. Pertanyaan ketiga ya Bang ya. Jadi kan untuk poin ini channel ya. Channel itu sendiri maksudnya itu cara usaha bakso memasarkan itu lewat apa aja? Untuk memasarkan itu ada yang dari media online sama media offline seperti jualan seperti gerobak bakso ini. Kalau untuk online itu kami daftar di GrabFood. Oh, udah terdaftar di GrabFood juga. Alhamdulillah sudah. Oh, itu namanya apa Bang? Untuk namanya bakso ikan Karanggalak yang berasal dari Bandung. Waduh. Berarti media online, media offline juga dikuasai gitu ya? Iya, sudah berkecimpung di media tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, kayak di sini pertanyaannya customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kayak semisal hubungan yang dibangun supaya menjaga dengan konsumen atau pelanggan itu kayak gimana? Kayak contohnya interaksi atau membeli layannya itu gimana gitu. Jadi kalau untuk hubungan pada para pelanggan itu kami
menyediakan bakso itu dengan cita rasa yang tidak berubah-ubah. Jika berubah-ubah, maka pelanggan akan lari, bisa dibilang gitu kalau rumus pedagang. Terus satu lagi, untuk pelayanan diharuskan itu berpakaian rapi dan bertata krama dalam berbicara Masuk. gitu, melayani. Selalu 3S ya, Ah, ah. senyum, sapa, salam. Betul, itu sih butuh banget. Saya kejar. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya bang ya, itu segmennya tuh revenue stream atau bahasa lainnya pendapatan. Ini tuh pendapatan abangnya dari mana aja sih? Apakah cuma bakso doang atau ada pendapatan lain? Untuk produk yang kami sediakan itu ada 3 macam produk. Yang pertama itu bakso, yang kedua itu minuman, yang ketiga itu cemilan seperti piscok itu sih salah satu. Nah, kalau untuk produk sendiri, kalau bakso itu diharapkan itu orang-orang yang beli itu pengen kenyang tapi nggak pengen nasi, jadi bakso Nah, solusinya. Untuk yang kedua piscok itu buat menemani teman bicara, jadi sekalian Buat gabut, ngemil gitu ya? ngemil gitu. Kalau untuk minuman ya nggak adil dong kalau makan makanan tapi nggak ada minumannya, jadi gitu. Jadi semua udah dikemas sedemikian rupa. Ya, Wow, keren ya. Usahanya lengkap banget ya tuh. alhamdulillah. Nah, selanjutnya mitra kunci atau key partnership. Itu pertanyaan selanjutnya. Sumber daya, oh iya sumber daya. Pertanyaan selanjutnya sumber daya utama kayak sumber daya manajemen semua aset dari kekuatan yang diperlukan oleh perusahaan yang dioperasikan bisnis dan ngasih nilai kepada pelanggan kayak gitu nih. Untuk sumber daya sendiri sih jadi kayak gerobak atau gitu itu udah jadi aset tersendiri buat ini kan perdagangan. Jadi untuk teman saya berhubung dia berkecimpung di bakso, jadi oke lah tinggal ngelanjutin seperti itu. Kalau untuk satunya lagi tadi apa? Sumber daya pertanyaannya mana? Ini sumber daya utama. Sumber daya utama contohnya tuh seperti apa? Untuk modal, kalau untuk modal sih di kolektif satu-satu per orang-orang yang berusaha. Kan di sini ada 3 orang waktu itu. Oh, Nah, jadi kumpulin modalnya untuk membangun usaha ini gitu. sumber kekuatan semuanya itu dari gabungan hasil Ah. tiga itu gitu ya. Dari gabungan para partner. Udah. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya bang ya. Boleh. Itu tuh ada key activities. Jadi maksudnya tuh kunci aktivitas yang dilakuin usaha ini tuh dari awal mulai kegiatan sampai akhir kegiatan tuh aktivitasnya apa sih? Untuk aktivitasnya seperti biasa dimulai dari bangun pagi itu kami mempersiapkan dagangan ini. Kalau misalnya ada kuliah, jadi kuliah dulu, pulang kuliah baru siap-siap. Pas lagi siap-siap itu pagi itu harus sudah belanja ke pasar. Pagi itu jam berapa bang? Pagi itu bisa dibilang karena pasar itu bukanya dari malam sampai pagi, jadi kita sebangunnya pagi itu jam 6, sekitar jam 6 setengah 7 kita langsung gas ke pasar. Karena kalau nggak kayak gitu nggak kedapatan barang-barang, biasanya gitu nggak habis. Nah, habis siap-siap dagang itu dari jam 12 siang sampai sebisa kita, semampunya, bisa jam 10, jam 11, bahkan jam 2 malam juga. Karena masih banyak orang-orang yang malam itu pengen buat lapar gitu, jadi pengen makan tapi nggak pengen nasi gitu, jadi sampai malam gitu. Ini ya bang, ini sebenarnya memang sangat Pertambangan sekali sampai kuliah. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya mungkin mitra kunci atau key partner kayak semisal kemitraan yang dibangun oleh abang ini tuh supaya bisnis ini mencapai tujuan abang gitu. Itu Kan sama siapa aja gitu ya. misalkan kayak kerja sama bisnis apa perusahaan plastik tuh. Atau enggak penyuplai bakso. Bahasanya biasanya. Nah, untuk kemitraan itu kami bermitra dengan
pengusaha bakso yang ada di Indramayu. Berhubung itu orang tuanya dari teman saya, partner saya, jadi lebih mudah gitu untuk mengembangkan usaha dia. Seperti bisa dibilang kami buka cabang lah dari dia. Seperti itu caranya. Dan kalau untuk bakso plastik dan lain-lain sebagainya, kami berlangganan di satu toko gitu. Jadi kalau misalnya udah berlangganan seperti itu, kami untuk nawar itu lebih mudah karena kami membutuhkan dan selalu beli ke dia gitu, seperti itu. Mitranya seperti itu. Gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya bang ya. Boleh. Dan ini agak sensitif sih. Nggak apa-apa. Biaya sih. Jadi kayak usaha ini tuh biayanya tuh apa aja, mulai dari kayak sumber biaya tetapnya tuh apa, terus biaya variabelnya, Maaf bu. sama sumber biaya yang paling signifikan tuh di sini tuh berapa? Untuk waktu itu sih kami modal awal itu berhubung kontrakan ini nyewa, jadi kami modal pertama itu kontrakan ini. Untuk modal kontrak pertama ini modal kontrakan itu sekitar 3,5 bisa dibilang. Jadi pertama modal itu untuk modal pertama itu kami agak sedikit berat. Setelah itu kami mengumpulkan modal untuk berdagang bakso ini sekitar 1.000 buat masing-masing. Jadi bisa dibilang buat modal awal itu secara nggak langsung itu kami mengumpulkan 6 juta segitu untuk gerobak bakso. Tapi dari modal segitu tetap ketutup, alhamdulillah. Karena kontrakan ini kan kami baru bayar setengah dari jadi setengah tahun kami ngontrak, tapi kami baru bayar setengahnya, baru 3 bulan. Sisa 3 bulannya alhamdulillah ketolong sama bakso, dan untuk makan dan untuk semuanya alhamdulillah semuanya sudah ketutup. Untuk biaya modal itu, untuk kalau bakso itu modalnya sih nggak terlalu berat ya, soalnya kami bisa ada namanya di toko di Indramayunya itu mengadakan sistem seperti bond. Jadi pertama itu kami boleh ngambil ngutang gitu. Nah baru nanti kita jual. Jadi pas kita udah jual, kita mau ngambil lagi, kita bayar utang sebelumnya. Jadi usaha yang berkesinambungan atau berkelanjutan bisa dibilang. Kalau untuk Pistok itu branded dari kami sendiri, itu modalnya sih lumayan besar kalau untuk Pistok, karena barang-barangnya itu kami modal dari awal. Kalau bakso itu kan alhamdulillah sedikit ketolong gitu ya, karena sebelumnya udah pernah berjualan bakso juga di semester 3, semester 4. Kalau untuk es sih nggak terlalu ini, karena kita harus modal es itu murah, cuma sampai 500.000 doang kalau nggak salah. Udah segitu. Memang sepertinya Bang Samsuri menginspirasi pemuda-pemuda mahasiswa yang ingin berbisnis dan bermandiri gitu ya, karena udah ada contoh. Iya, jadi mereka tuh kalau ngeluh kayak nggak bisa karena kuliah ini ada gitu kan. Iya, contohnya tuh udah nyata gitu ya. Nyata. Luar sekali. Alhamdulillah. Jadi untuk mahasiswa jangan, bisa dibilang istilah gaulnya itu no lab, jangan no lab lah. Selagi mahasiswa, cari pengalaman yang banyak gitu, berusaha karena masih muda gitu. Apa salahnya berusaha, atau gagal juga gagal doang, nanti lanjut lagi juga bisa. Siap. Wow, keren. Kan. Mungkin cukup sekian sih Bang Usaha. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, ya terima kasih juga. Nanti jangan lupa